Oke, pembicara yang pertama yaitu Ibu ada Dr. Sofela Santi Al-Rosid, CSCM. Beliau saat ini sebagai CEO di OSCM Indonesia. Beliau mengambil doktor di Institut Teknologi 10 November, kemudian ambil sertifikasi CSCM pada tahun lalu 2022. Kemudian untuk judul materinya ya, ini akan disampaikan dengan judul Lean Supply Chain Management. Halo Ibu, apa kabar Bu? Kabar baik Mas Edi, apa kabar? Baik Bu, sepertinya sumringah banget ini ya. Oh, harus dong, semangat Harus bisa dong, ketemu gitu. ya. Oke Bu, sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah tidak sabar, saya pun excited banget ya Bu, akhirnya bisa satu room dengan Ibu gitu ya. Amin. Baik, waktu dan tempat kami persilakan ya Bu. Ya, makasih Mas Edi, terima kasih juga Isya yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kenalan dengan banyak partisipan di sini dan juga sharing gitu ya. Dan salam hormat saya juga untuk speaker yang lain, ada 3 speaker yang lain. Oke, ini gimana Mas Edi? Langsung bisa membawakan materi? Baik, langsung Bu. Oke, ya saya izin untuk share screen ya. Oke, sebentar. Oke. Apakah sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah Bu. Oke, ya saya slideshow ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi terima kasih kesempatannya buat Isya. Saya bisa sharing hari ini dan juga nanti mendapatkan banyak input ya dari partisipan dan juga speaker yang lain. Oke, judul kali ini yang akan saya bawakan adalah Lean Supply Chain Management Practice, gitu ya. Dan buat saya Lean Supply Chain Management ini menarik sekali karena biasanya yang banyak orang kenal adalah Lean Manufacturing. Nah, ini ada Lean Supply Chain Management. Nah, seperti apa dan nanti juga aplikasinya seperti apa? Mari sama-sama kita diskusi hari ini. Oke, sebelumnya izin ya saya coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Sofela Santi Al-Rosid. Saat ini saya adalah COO di OSCM Indonesia dan juga Chief Digital Supply Chain Officer di Strategi Transforma Infinity. Kemudian sebelumnya saya pernah bergabung di beberapa perusahaan dan saya adalah penggemar setia ITS ya, karena S1 sampai S3 repeat order di ITS terus. Oke. Dan tahun kemarin, terima kasih Isya telah memberikan saya sertifikat untuk CSCM. Oke, ini perkenalan singkat dari saya. Dan berikutnya kita bicara, mulai masuk nih ke topiknya tentang supply chain management. Saya izin untuk pointer dulu ya. Oke, ya kita bicara tentang lean supply chain. Apa sih yang sebenarnya membedakan lean supply chain dengan lean manufacturing yang atau mungkin awalnya namanya dulu adalah TPS kalau untuk di Toyota begitu ya. Secara konsep sama, tidak banyak berbeda. Tetapi di lean manufacturing fokusnya biasanya lebih utama adalah kepada mengalirnya produk atau service di dalam internal company itu sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa supply chain management, kita tidak hanya mengelola aliran dari produk, tapi kita juga mengelola aliran dari informasi dan juga finance. Nah, disinilah asiknya gitu, kita belajar dan juga mengimplementasikan lean supply chain management. Karena yang kita akan taking care bukan hanya di dalam internal company dan juga bukan hanya aliran dari produk itu sendiri, tetapi benar-benar end-to-end, mulai dari source sampai dengan nanti customer, yang berkaitan flow dari produk, informasi, dan juga finance. Itu dia.
Nah, kita bicara sekarang objektifnya. Sebenarnya apa sih objektif dari Lean Supply Chain Management itu sendiri? Sebenarnya sama seperti objektif bidang operations dan juga supply chain management itu sendiri. Nah, coba saya ambil salah satu framework aja untuk yang membahas tentang performance, gitu ya. Salah satu frameworknya adalah dari SCORE. SCORE atribut menyebutkan ada 5 atribut di situ. Reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset management. Jika kita lihat 3 yang di atas, reliability, responsiveness, dan agility, ini bicara tentang customer satisfaction. How we satisfy our customer. Sedangkan 2 yang di bawah, kita bicara tentang cost, asset management, ini lebih berfokus kepada cost efficiency. So, tujuan dari kita melakukan atau mengimplementasikan Lean Supply Chain Management, ada 2 ini ujungnya, customer satisfaction dan juga cost efficiency. Nah, berikutnya, bicara tentang Lean-nya. Apa sih sebenarnya Lean itu sendiri gitu? Nah, buat saya, Lean itu seperti kita membuat burger gitu ya, membuat burger dan juga sungai yang penuh batu ini. Gimana nih ceritanya gitu kan? Nah, ini dia. Jadi, kalau kita ingin Lean, artinya adalah kita mencoba untuk menyingkirkan batu-batu ini sehingga aliran air ini menjadi smooth, nggak terhenti atau mungkin terhambat oleh batu-batu ini. Kalau misalnya nih dalam saat kita adalah sebuah toko atau mungkin restoran burger begitu ya, kita mencoba untuk mengurangi itu burger yang ingredients atau bahan bakunya ternyata harus kita buang karena obsolete dan lain sebagainya. Kemudian kita mengurangi customer complaint. Kemudian kita order terlalu banyak ingredient misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah membuat agar aliran air gitu ya atau aliran proses yang kita lakukan dalam supply chain kita itu mengalir tanpa hambatan. Oke. Nah, berikutnya di dalam Lean kita mengenal yang namanya pemborosan, gitu ya, atau kita sebutnya waste. Nah, waste itu sendiri sebenarnya ada 2 tipe. Yang pertama adalah ini necessary, gitu ya, tapi tidak memberikan value added, gitu ya, di dalam proses kita atau di dalam produk kita, gitu. Contohnya apa? Kita harus melakukan safety test misalnya, atau inspection. Mungkin itu tidak berdampak atau tidak memberikan value add kepada produk kita, gitu ya. Tetapi nggak bisa kita avoid saat ini, atau memang harus itu dilakukan, gitu ya, untuk meng-ensure bahwa produk kita safe dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh tipe 1. Jadi necessary, tapi sebenarnya tidak memberikan value added. Ini waste juga sebenarnya, tapi harus kita lakukan. Biasanya yang bisa dilakukan adalah mengeliminasi kita ya, nggak bisa mereduksi untuk ini. Berikutnya adalah waste tipe yang kedua. Udah jelas dia unnecessary dan juga tidak memberikan value add. Produk yang di-return, gitu ya, informasi yang salah dan lain sebagainya. Dan waste tipe kedua ini artinya adalah waste yang memang bisa kita eliminasi. Nggak hanya sekedar direduksi, tapi bisa kita eliminasi. Nah, berikutnya kita masuk nih. Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak mengenal gitu ya, sumber-sumber dari waste ini. Ada yang 7 waste, ada yang 8, atau mungkin ada yang 9 waste. Oke, kita fokus ke yang 7 waste ini. Gitu ya. Waste sendiri didefinisikan sebagai sesuatu proses yang tidak memberikan nilai tambah kepada produk kita, gitu ya. Nah, value itu sendiri didefinisikan ya, customer kita nggak mau bayar itu, gitu ya.
mau kita nunggu raw material yang tidak datang, ya customer kita nggak akan bayar dong untuk keterlambatan tersebut. Nah, itu dia. Ini ada 7 waste yang sudah biasanya kita kenal. Inventory, kita coba dulu yang pertama. Contohnya apa? Waste inventory. Ya udah biasa kita kenal, ya stoknya kebanyakan. Kemudian bisa jadi kita lack untuk menggunakan part-part yang standar atau lack commonality gitu ya. Sehingga terlalu banyak custom, terlalu banyak SKU yang kita harus keep. Kemudian menyimpan lebih dari yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu untuk waste inventory. Berikutnya waste waiting. Apa nih waste waiting? Contohnya nih di hari-hari kita nih yang di dunia supply chain, nunggu truk datang. Udah siap barangnya, mau loading tapi truknya nggak datang-datang. Nunggu truk datang. Nunggu raw material karena raw materialnya delay nggak datang. Nunggu payment. Kemudian nunggu schedule dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya lagi, ada waste overproduction. Contohnya misalnya terlalu banyak varietas produk yang ternyata itu demand-nya juga tidak signifikan gitu. Kemudian kita memproduksi terlalu awal. Kemudian adanya redundant development terhadap parts gitu ya. Kita tidak mengutilize part-part yang ada. Misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah waste defect. Contohnya misalnya salah kirim ke customer, akhirnya harus return gitu ya. Kemudian pengiriman dari supplier kita ternyata reject rate-nya tinggi, sehingga walaupun barangnya sudah datang, kita harus melakukan sortir atau mungkin negotiation dulu dengan supplier nih gimana nih karena reject-nya banyak dan lain sebagainya. Kemudian keterlambatan kirim untuk immediate customer kita. Customer bukan hanya yang di luar ya, tapi di dalam proses internal pun itu juga customer. Kemudian berikutnya lagi waste transport. Contohnya apa misalnya? Rute yang tidak efisien. Padahal sekarang kita udah mengenal yang namanya data analitik. Saya seringkali diminta untuk membantu membuat gimana sih rute yang efisien gitu. Jadi akhirnya at the end bahan bakarnya efisien, waktu yang diperlukan juga lebih pendek. Nah, ini rutenya seperti apa? Nah, salah satu waste-nya adalah rute yang tidak efisien. Kemudian informasi yang salah, mengirimkan informasi yang salah. Minta supplier untuk mengirimkannya jadwalnya adalah besok misalnya. Oh, ternyata itu kurang tepat misalnya. Harusnya lusa saja karena barang bisa langsung dikonsum. Jadi just in time misalnya seperti itu. Kemudian jangan dikira juga ya kita punya banyak dokumen itu juga waste dari sisi transport sama gitu ya. Kemudian over processing, contohnya gitu. Kita salah memproses order, akhirnya harus diulang produksinya atau mungkin prosesnya harus diulang. Kemudian melakukan unnecessary verification atau counting, gitu ya. Diulang lagi gitu, nggak confident dengan proses, harus dilakukan pengecekan ulang dan lain sebagainya, atau mungkin di repacking dan lain sebagainya. Kemudian proses mengentry data yang berulang. Nah, ini juga sama, ini masuk kategori overprocessing. Nah, sekarang kan sebenarnya udah banyak terbantu dengan teknologi, we don't need to input manually ya untuk informasi-informasinya. But kita masih sering melihat pengisian manual data ini. Mengisi manualnya itu aja udah waste dari overprocessing, apalagi berulang isinya. Data yang sama harus diisi misalnya berulang. Nah, kemudian overspec yang kita minta dari supplier kita itu juga overprocessing contohnya. Kemudian motion, contohnya apa nih? Warehouse layout atau flow picking misalnya yang nggak proper. Nah, beberapa kali saya juga diminta untuk membantu untuk membuat gimana sih layout warehouse yang efisien gitu ya, sehingga si operator pada saat melakukan picking
ini berdasarkan historical data dan juga prediktifnya itu seperti apa, itu bisa lebih efisien gitu ya, sehingga nggak ada yang namanya redundant proses. Udah ngambil ini di lokasi ini, nanti berapa jam lagi akan ke situ lagi dan lain sebagainya. Ya, saya pikir teman-teman pasti mengalami, ada yang mengalami hal-hal seperti ini, dan yang bagus karena udah merasa bahwa oh iya ini adalah sebuah waste yang harus kita eliminasi, gitu ya. Yang enjoy dengan kondisi itu. Nah ini yang harus yuk mulai sama-sama kita explore gitu possibility untuk bisa mengeliminasi waste tersebut. Oke. Dalam Lean ini banyak sekali tool untuk bisa mengidentifikasi waste atau justru juga bisa menyelesaikan waste itu sendiri. Macam-macam, mulai dari MAES, Andon, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang paling istilahnya kekinian nih gitu ya, tentu otomasi sendiri gitu ya, dan juga digitization, kemudian data analytic automation, ini yang juga sangat membantu dan kita dimudahkan dengan hal teknologi tersebut untuk bisa melakukan proses yang lebih lean, proses supply chain yang lebih lean gitu. Oke. Nah, saya coba menggali gitu ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu paling banyak melakukan praktek lean supply chain itu seperti apa sih? Apa yang mereka lakukan? Dan ini saya menemukan sebuah artikel yang bagus begitu ya. Dan menurut saya ini match gitu dengan apa yang saya alami begitu. Jadi kebanyakan untuk bisa mendapatkan sebuah supply chain operations yang lebih lean, orang-orang melakukan atau perusahaan melakukan Kanban dan full system. Kemudian melakukan relationship yang lebih baik dengan stakeholder-nya, dengan partner-partnernya, dengan suppliers, dengan customers, begitu ya. Kemudian menggunakan information technology, sehingga tadi ada waste, waiting, waste inventory, dan lain sebagainya, 7 waste tadi bisa di-minimize dengan penggunaan information technology yang baik. Kemudian berikutnya adalah trust, relationship based on trust gitu. Mungkin kalau di perusahaan Jepang bahasa yang sering kita dengar adalah keiretsu gitu ya. Ada horizontal dan vertical keiretsu yang biasanya kita dengar ya. Kemudian berikutnya adalah kaizen atau continuous improvement. Ini yang 5 yang paling banyak, sedangkan yang lain-lain juga sama. Banyak praktek untuk bisa mengimplementasikan lean supply chain. Berikutnya, dalam artikel ini juga menyebutkan gitu, kalau tadi kita bicara tentang apa sih yang dilakukan gitu untuk mengimplementasikan lean supply chain. Nah, ini kita bicara tentang barrier gitu ya. Apa biasanya yang menjadi hambatan kita akhirnya nggak bisa sukses atau mungkin speed-nya jadi terhambat gitu pada saat kita melakukan upaya lean. Gitu. Nah, 3 terbesar adalah yang pertama susah merubah culture, ya. Kemudian adanya lack komitmen dari top management. Ini kan akan susah banget ya kalau di atasnya sudah nggak punya prinsip untuk bisa melakukan lean, ini akan susah sekali. Kemudian ya dari supplier partnership-nya yang trust-nya juga rendah dengan supplier-nya, mungkin dengan customer-nya, ini punya trust yang rendah. Nah ini 3 yang paling besar yang menyebabkan kita biasanya agak sulit atau justru mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan lean supply chain. Dan ini valid, ini juga yang saya alami gitu ya pada saat mengimplementasikan lean supply chain management. Nah berikutnya saya coba contoh gitu ya. Ini misal nih ada seed company. Jadi dia adalah produsen biji gitu ya, benih horti, jadi untuk sayuran begitu.
produsen dari benih ini, seringkali dia misalnya mengalami stock out. Jadi mau jualan, salesnya udah semangat nih mau jualan, tapi ternyata barangnya nggak ada. Gitu. Nah, ada simple cara misalnya menganalisanya dengan 5 why analysis. Misalnya, kenapa sih kok ternyata sering terjadi stock out nih di manufaktur site-nya gitu. Oh, ternyata karena akurasi dari forecast-nya yang sangat rendah misalnya. Terus kenapa kok bisa akurasi forecast-nya rendah gitu? Oh, ternyata demand forecast-nya ini hanya berdasarkan kepada historical sales yang kita punya. Otomatis data itu adalah data konsumsi dari tier 1 kita aja gitu ya. Which is pasti akan banyak bias kalau itu data direct customer kita atau tier 1 kita. Kemudian bisa jadi angka-angka atau demand forecasting itu tadi itu forced by sales budget gitu. Jadi karena dibudgetkan jualan sekian, jadi demand-nya forecasting-nya dibikin angkanya itu gitu. Padahal seringkali itu bias gitu. Terus kenapa begitu itu terjadi gitu. Oh, ternyata datanya sangat terbatas. Tadi tidak ada data untuk actual sales yang end user ternyata memang perlukan. Gak ada alignment antara planner gitu ya dengan marketing dan sales. Kemudian gak punya knowledge yang cukup untuk melakukan demand forecasting gitu ya. Kemudian bisa jadi karena apa nih gitu. Stock out tersebut. Oh, karena production attainment-nya atau pencapaiannya yang ternyata rendah. Kenapa? Oh, ternyata weather-nya unpredict banget gitu. Atau production planning-nya improper, atau ternyata teknologi adoption-nya yang kita masih kurang begitu. Terus kenapa itu terjadi? Oh, ternyata karena kita belum membuat segmentasi produksi yang bagus. Itu karena produksinya di lahan ya, produksinya bukan di manufaktur tapi di lapangan nih di field begitu. Kemudian delay mengantisipasi weather, bisa rainy season-nya yang kita mengantisipasinya delay, atau mungkin saat kekeringan dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak menstandarkan. Bu Sofela, sorry. Ya. Saya potong, paling 1-2 menit lagi ya Bu ya. Siap, terima kasih. Oke. Nah, itu contohnya. Kemudian bagaimana kita bisa nah ini nggak bisa di enter nih. Oke. Saya coba hilangkan dulu pointernya. Ya, berikutnya apa yang kita bisa lakukan dengan tadi kita sudah melakukan analisa 5 why gitu ya. Oh, kita bisa dapat menggunakan POS yang kita set di tier 2 customer nih, sehingga kita bisa dapat informasi demand itu lebih mendekati ke aktual, lebih ke end user-nya. Kemudian kita buat yang namanya demand forecasting atau modeling yang mengconsider faktor-faktor. Ada cuaca yang kita consider, harga kita consider, kompetitor dan lain sebagainya. Kemudian partnership dengan petani itu kita petakan lagi. Kemudian area-area mana nih yang bisa kita tanemin sama enggak kita bisa petakan kembali. Kemudian menstandarkan. Ini kan area produksinya sangat luas ya karena nggak di satu lokasi karena spread di sawah begitu. Nah, ini bagaimana caranya mengupdate progress yang kita bisa standarkan? Ya tentu teknologi akan sangat membantu. Oke, then ini mungkin last slide dari saya. Mungkin udah banyak dari kita yang mengimplementasikan lean supply chain atau mungkin lean manufacturing. But apa sih sebenarnya common mistakes yang biasanya terjadi? Gitu. Yang pertama adalah ternyata kita gampang loh melihat kesalahan sendiri. Once kita udah ada dalam satu sistem, kadang-kadang kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu ya udah biasanya kayak gini juga nggak apa-apa. Itu adalah common mistake yang pertama, sehingga kita nggak sadar itu adalah sesuatu yang perlu kita improve. Yang kedua adalah kita mengasumsikan itu dulu udah saya lakukan improvement kok. Ya udah itu yang terbaik. No, karena improvement itu tidak statis. Jadi
terus, continuous, kita mengevaluasi apa yang sudah kita improve tersebut agar lebih improve lagi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih dan saya akan senang untuk bisa stay connect dengan semua teman-teman. Ini adalah sosial media saya. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya izin untuk stop sharing. Oke, baik. Thank you Bu Sofela atas materinya.